Ada satu kasus pembunuhan yang ternyata pelakunya adalah suaminya sendiri. Palangnya diikat dan di situ betul ada tambangnya. Tambang pengikat ke lambu ke cantelannya di sini, kaitan situ. Dililitkan ke lehernya. Saya akan mewawancarai pelaku pembunuhan istrinya sendiri. Ya, ini dia. Saya ingin memohon pengampunan dari Tuhan saya. Yang kuberikan untuk mama, Saya bisa bertahan menjalani hukuman ini nantinya. Saya kuat demi anak-anak saya. untuk mama tersayang. Nah, ini hukumannya bisa hukuman mati. Kasus pembunuhan dalam rumah tangga yang terjadi di Serang, Banten beberapa pekan lalu viral di media sosial. Seorang suami tega menghabisi istrinya. Dari pengakuan tersangka, aksi kejinya itu telah direncanakan sebelumnya. Pelaku juga menyusun skenario agar kematian sang istri tampak seperti korban perampokan. Bahkan, pelaku sempat menangis histeris di hadapan jasad sang istri guna memuluskan skenario yang telah dirancangnya. Lantas apa sesungguhnya motif dari pelaku yang tega menghabisi nyawa sang istri? Berikut penelusuran khusus tim Abraham. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya bersama dengan tim. Kami ada di kawasan perumahan Puri Anggrek, Kelurahan Kalodran, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten. Peristiwa yang menggemparkan 1 Juni 2025 membuat kami harus ada di sini. Peristiwa pembunuhan seorang ibu rumah tangga bernama Petri Sihombing. Ia merupakan ibu 2 anak yang ditemukan meninggal dunia. Informasi ini sempat viral karena suami korban yang diduga juga awalnya kasus ini adalah kasus perampokan disertai dengan pembunuhan ataupun kekerasan. Faktanya, dalang dibalik kematian Petri Sihombing adalah suaminya sendiri. Kita sedang menyisiri lokasi, dekat lagi kita akan tiba. Nah ini, kita sudah tiba. Warna rumah yang bercat jingga ya. Kita coba turun ya. Nah di sini lokasinya, lokasi yang sangat menggemparkan ya. Karena siapa sangka di balik kediaman ini ada satu kasus pembunuhan yang ternyata pelakunya adalah suaminya sendiri. Buat saya bersama dengan tim Abraham, kami ada di sini. Masih ada garis polisi. Kita nanti akan coba dalami keterangan demi keterangan. Dan di sini juga dekat dengan warga sekitar. Nah, ada seorang bapak di situ. Sebentar, Pak. Ini rumah Pak Wadison betul? Betul, Pak. Betul. Oke, rumah Pak Wadison yang tempat kemarin rame ya, Pak ya. Dengan Bapak siapa, Pak? Saya Pak Lili Semantri. Pak Lili. Iya. Oh, Pak Lili, saya Abraham, Pak. Bapak tetangga ya, Pak ya? Saya ketua RT di sini. Oh, Bapak ketua RT-nya? Oh, oke. Berarti dekat kediaman Bapak dari sini? Dekat, Pak. Oh, oke. Sebelahnya. Oke. Jadi peristiwa ini terjadi 1 Juni 2025, betul Pak? 1 Juni 2025? 25, hari Minggu. Hari Minggu. Bapak pertama kali tahu informasi ini dari siapa?
Saya pertama tahu ditelepon sama warga saya, kebetulan tetangga dia, sekitar pukul 5.20 atau pukul 5 lewat. Saya dihubungin bahwa telah terjadi perampokan. Berarti pukul 5 pagi, Pak. Bapak dihubungi. Saya dihubungi oleh tetangga almarhum. Oke, disebutkan ada Perampokan. perampokan. Oke, awalnya Bapak percaya itu perampokan? Sempat percaya karena ketika saya sampai ke sini kan sudah ramai. Saya coba masuk ke lihat kondisi rumah acak-acakan dan kondisi suami, informasi dimasukkan ke dalam karung. Saya ke sini sudah dibawa ke rumah sakit. Saya percaya bahwa itu perampokan awalnya. Sampai pada akhirnya Bapak tahu bahwa ini semua adalah skenario yang mana pelakunya adalah suaminya sendiri. Itu dari mana, Pak? Saya tahu dari pihak polisian, Pak. Kebetulan waktu malam Rabu itu saya sedang bersama pihak polisian dan tersangka informasi telah ditangkap. Karena disebutkan bahwa beliau lah yang ternyata pelaku utamanya. Betul. Nah, udah berapa lama Pak mereka tinggal di sini, Pak? Kalau untuk menetap di sini sekitar 1 tahun lebih lah, kurang lebih 1 tahun untuk di sini. Cuman untuk kepemilikan rumah itu dari 2018. Cuman beliau menetap di luar kota karena pekerjaan. Apa pekerjaan yang bersangkutan, Pak? Untuk informasinya koperasi, Pak. Kami dengar juga di sini ada keluarga yang bersangkutan ya, Pak ya? Keluarga tersangka dalam hal ini. Kakak tersangka. Ada kakak Ada di tersangka. sini. Di mana kediamannya, Pak? Di G6. Oh, di G6. Jadi cuma beda gang aja. Oke. Dan 1 RT berarti ya, Pak? Ya? 1 RT. Pak, kalau begini berkenan Pak menunjukkan kepada kami di mana kira-kira kediaman dari keluarga pelaku, Pak. Baik, Pak. Siap. Anaknya masih ada, Pak? Anaknya informasi dibawa oleh pihak perempuan, Pak. Oke. Neneknya. Neneknya. Oke. Tapi keadaannya baik-baik aja kan, Pak? Baik-baik saja. Ya kita coba akan langsung menuju ke kediaman kakaknya ya, Pak ya. Boleh ditunjukkan kepada kami, Pak, rumahnya yang mana, Pak? Untuk rumahnya sini, Pak. Kebetulan ini yang bersangkutan. Oh, ada. Horas, Pak. Abraham Silaban. Kakaknya Pak Widisun, Pak ya? Pasar Ibu, Pak? Silaban kami, Pak? Iya, Pak. Pak, kita berkenan ngobrol-ngobrol sambil duduk di sini, Pak. Kami, Pak. Ya kalau bisa, ini labnya ini dengan cara apa? Kita kan seharusnya dari pihak keluarga dengan acara apa ini kan setidaknya kan saya. Iya, nggak di live. Ini nggak live kok. Satu, Pak, kami prihatin ya, Pak. Ya. Kami prihatin, Pak, atas apa yang terjadi ini. Kami pun nggak nyangkanya bahwa memang peristiwa ini kejadi seperti ini pada keluarga. Makanya izinkan kami, Pak, untuk bisa mewawancarai, bercakap-cakap dengan keluarga supaya dapat cerita utuhnya, Pak. Apa yang semuanya terjadi. Kita dari pihak keluarga sangat menyesali kejadian ini. Dan kami pihak dari keluarga tidak mendukung apa yang sudah diperbuat oleh adik kami. Yang terutama kami sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama kepada pihak Pulau kami Sihombing, permintaan maaf kami kepada keluarga almarhum adik ipar saya. Yang jelas, ini nggak pernah kekerasan sebelumnya terjadi yang Bapak dengar. Kalau sebelumnya sepengetahuan semua keluarga ya Pak ya, belum pernah. Itu makanya kita kaget mendengar berita ini. Waktu itu awalnya dikiranya perampokan berarti, Pak? Iya, kalau dari awal memang begitu. Saya juga nggak ada perasaan bahwa adik saya yang melakukan. Kami dengar gini, Pak, bahwa Bapak yang bujuk atau keluarga juga yang bujuk untuk yang bersangkutan mengaku. Kalau ini Pak, kita jujur aja ya, dia sendiri yang mengakui perbuatannya dia sendiri bahwa dia yang melakukan kepada kami keluarganya. Dia cerita ke Bapak? Kepada adik saya kebetulan. Jadi adik saya menelpon saya, mau ketemuan di Bogek. Disitulah dia mengaku kepada adik saya bahwa dia pelakunya. Sesudah itu, tolong antarkan saya ke kantor polisi, kata adik saya.
Tolong antarkan saya ke kantor polisi bahwa sayalah yang melakukan itu semua. Oke Pak, terima kasih ya Pak ya. Terima kasih. Semoga ini pun pasti nggak ada yang maunya Iya. peristiwa ini terjadi di keluarga. Tapi yang kami dengar bahwa yang bersangkutan mengakui, sekalipun memang agak aneh Pak, yang viral itu kan ya, Pak Wadison nangis-nangis Pak, viral, dan itu yang orang pikir wah apa yang terjadi, sandiwara segala macam sampai beliau masuk karung. Kalau menurut Bapak itu kayak gimana? Ya kalau itu mah kami nggak mengetahui hal itu Pak. Jadi awalnya saya korban, itu makanya kita Ya. terjadi begitu. Waktu semua saya urusin, jenazah saya urusin, adik saya urusin dulu, tapi udah ketahuan, itulah penyesalan kita sebagai keluarga. Molte Godang, Ya. Molte Godang Pak ya, Ibu Molte Godang ya, makasih ya, makasih sudah memberikan keterangan kepada kami. Yang jelas kita tidak memaksa apapun, tapi kita hadir di sini untuk bercakap-cakap. Kita tidak mau menghakimi apapun karena prakteknya bahwa memang ini di luar dugaan, dan kita akan coba dalami dan coba buat dan hadirkan apa sesungguhnya story di balik perkara ini semua. Apa yang membuat Pak Wadison gelap mata dan sampai ada disebutkan bahwa ada orang ketiga dan sebagainya. Ini harus kita konfirmasi. Satu saja Pak, satu pertanyaan lagi Pak. Disebutkan ada dugaan perselingkuhan Pak, ada orang ketiga Pak. Bapak mau bicara apa soal itu? Atau ada keterangan apa mengenai itu Pak? Kalau itu masalah itu mah Pak saya nggak tahu, tapi akhir-akhir ini memang kita cuma mendengar berita itu bahwa itu ada. Oke, terima kasih Pak. Jadi sudah terkonfirmasi bahwa memang itu sifatnya masih desas-desus, rumor dan sebagainya. Tugas kita nanti untuk kemudian menjelaskan apa sungguh yang terjadi di sana, motifnya apakah betul bahwa ada bukan orang ketiga, perselingkuhan dan sebagainya. Tapi yang jelas saya Abraham Silaban, kami hadir di sini. Kami menunjukkan kepada sobat semua yang menyaksikan, ya seperti inilah kedukaan yang diakibatkan oleh peristiwa yang tidak diharapkan. Petri Siombing meninggal dunia. Awalnya diduga ini kasus perampokan yang disertai dengan kekerasan yang berujung pada pembunuhan. Dan pada akhirnya ini adalah dalam tanda kutip ya, kekerasan dalam rumah tangga, yang mana disebutkan Pak Wadison menghabisi nyawa istrinya dengan kelambu, disebutkan demikian. Kita akan coba dalami terus. Saya Abraham Silaban, saya ada di sini. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya berdiri bersama dengan PLH Kasat Reskrim Polrestra Serang Kota, Ibtu Budi Mulyana. Terima kasih Pak Budi ya. Baik. Pak Kasat sudah mendampingi kami di sini. Baik. Dan besar harapan kami, kita akan coba menggambarkan dan melihat lebih dekat apa sesungguhnya yang terjadi di malam naas itu. Setidaknya kepada korban dan kepada dua anak korban yang ada di dalam rumah ini. Peristiwa pembunuhan Petri Siombing yang diorkestrai ataupun dilakukan oleh suaminya sendiri, Wadison Pasaribu. Pak Kasat, Pak Budi, baik. Kita boleh masuk Pak? Boleh melihat ke dalam ya Pak ya? Boleh. Paling nanti di seputaran depan ini. Oke, di depan ya Pak ya. Jadi disinilah pertama kali anak dari almarhum, anak dari pelaku, meminta tolong ya Pak ya? Betul, betul. Jadi disinilah awal mula peristiwa ini bisa diketahui oleh publik, di mana si anak pelaku ini atau anak korban sekitar jam 4 subuh lewat di hari Minggu itu tanggal 1 sempat membentur-benturkan gembok. Oke. Gembok yang ada di dalam sini. Membenturkan gembok ini? Betul. Ini. Oke, sekaligus kita buka aja ya Pak ya? Belum, baik. Ya, kita sambil coba buka ya. Tentu dengan pendampingan yang dilakukan oleh penyidik. Oke, kita coba buka. Nah, jadi yang dibentur-benturkan di sini ya Pak ya? Nah, ini karena posisi ketika itu masih dalam keadaan terkunci. Terkunci, tergembok Pak? Nah, tergembok. Tergembok? Makanya si anak ini membentur-benturkan. Oke. Minta tolong. Oke. Tolong, gitu, seperti itu. Pukul 4 subuh?
Ya, jam 4 subuh lewat. Oke, minta tolong ke tetangga sekitar. Ke tetangga sekitar. Sehingga terdengar oleh tetangga depan rumah, samping, kanan, kiri. Akhirnya tetangga menghampiri. Ini 2 anak itu atau satunya yang sulung? Satu yang Oke. besar. Atas perintah ataupun permintaan dari ayahnya. Ayahnya. Ini kalau kita lihat keadaan di sini, tentu kita berada di teras dari TKP. Ya, tentu ini wilayah yang memang harus steril ya Pak ya. Betul, betul. Status quo sebelum Betul. pada akhirnya nanti akan dilakukan olah TKP dan kita menghargai tentu saja nanti proses yang sedang berjalan di sini. Anak itu berlari ke depan Pak, minta pertolongan. Kemudian masuklah warga ya Pak ya. Betul. Nah, Karena masuk memang kondisinya waktu itu ini tertutup, anak ini menggedor dari dalam, jadi warga itu masuk tidak lewat depan sini, Oh, tidak lewat depan sini. tapi lewat jalan samping. Oh, lewat jalan di samping. Ya. Oke, apakah kita mengitari dari luar atau ada pintu dari Di sini depan? ada teras yang bisa nyambung ke Oke, coba samping. kita masuk ya Pak ya. Ini sepeda motor pelaku ya Pak? Ya, memang dari awal posisinya sudah di sini. Oh, posisinya sudah di sini. Betul. Tetangga ini masuk lewat pintu sini. Oke. Memang ini sudah dibuka, sudah dalam kondisi terbuka. Oh, ini kondisi terbuka? Terbuka awalnya. Oke. Dan pintu pun kondisi terbuka. Pintunya kondisi terbuka? Betul. Sehingga ketika dimintai tolong oleh anaknya itu, tetangga hanya bisa lewat akses ini dan masuk ke dalam. Masuk di dalam? Betul. Dan di dalam sinilah kemudian ditemukan, di balik pintu ini persis, pelaku yang saat itu mengaku menjadi korban perampokan, dia ada di dalam karung? Betul. Jadi ketika memang tetangga masuk ke dalam, yang dilihat pertama kali adalah si pelaku. Pelaku ya Pak ya? Si pelaku dalam kondisi dia bergerak-gerak. Awalnya itu diduga kasus perampokan disertai dengan kekerasan. Betul. Prakteknya ternyata itu pembunuhan berencana. Betul ya Pak ya? Betul. Nah, Anda penyidik Pak, Anda sudah pengalaman di situ. Dan kami dengar bahwa Anda sudah mencurigai itu. Betul. Dari mana kita mengetahui bahwa itu adalah skenario? Dari beberapa hasil olah TKP, kami menemukan hal-hal yang janggal. Yang disampaikan oleh pelaku atau Wadison Pasar Ibu itu di awal bahwa sekitar jam 11 malam itu mendengar suara gebrak. Kalaupun memang bahasanya ini didobrak, Tidak ada kerusakan Pak? tidak ada kerusakan, Ya, Anda tidak bisa ditemukan jejak apapun. Anda bisa lihat ini, memang bersih ya Pak ya? Dalam artian bahwa mulus, tidak ada yang disebutkan tadi. Ada pihak yang mendobrak dan melakukan perampokan di rumah ini. Tuh. Ketika memang kami cek di dalam pun, di situ memang ada seolah-olah bengkokan. Bengkokan apa tuh? Dari slot pintu yang ada di ini kan dua pintu nih, atas bawah. Oke. Atas bawah. Namun di situ, kalaupun memang bahasanya dobrak, harusnya dobrak semua. Kalaupun memang bahasanya di situ perampokan bahasa dia atau pencurian dengan kekerasan, pasti dapat luka-luka yang serius. Betul. Luka-luka yang serius karena salah satu korban yang ditemukan oleh warga itu dalam kondisi meninggal dunia. Nah, sementara begitu kami cek dari sisi lukanya, kami ajukan visum, tidak ditemukan luka memar dan sebagainya. Oke, dan kondisinya dinyatakan baik-baik ya Pak Betul. ya. Dan kemudian kami dengar di lokasi inilah kemudian penyidik ataupun aparat bertugas untuk mengintai pelaku Pak. Betul, di Dalam seputaran artian sini. di surat sini. Betul. Setelah kemudian ada pemakaman kan Pak. Setelah Ada acara adat. Ada acara adat. Kemudian yang bersangkutan kan viral tuh Pak, menangisi Betul. kepergian istrinya, kemudian juga berharap pelaku akan segera ditindak lain sebagainya begitu ya. Betul. Dan kami dengar betul bahwa sudah juga dilacak dan diintai pergerakan korban ini, memang diduga memang yang bersangkutan lah memang pelaku. Dari awal sudah mengendus itu. Betul, betul, karena memang pasca acara adat kami melakukan permintaan keterangan ke yang bersangkutan. Di situ banyak keterangan-keterangan yang tidak sesuai. Oh, oke. Keterangan yang menurut keyakinan kami itu ada yang tidak pas dengan kondisi di TKP. Kita coba masuk ya Pak ya, kembali. Nah,
Ya, dengan segala hormat kami tentu saja ya. Ya, ini mengungkap fakta-fakta yang terkuak dari temuan-temuan kami di sini, dari berbagai wawancara yang kami lakukan. Betul Pak, di ruangan ini, mohon maaf, di ruangan ini sempat dilakukan persetubuhan Pak, persetubuhan suami istri ya Pak ya? Betul. Dan pembunuhan itu dilakukan setelah persetubuhan ya Pak? Betul. Ini TKP-nya, dan di sini ada disebutkan menggunakan modus kelambu atau kabel tis ya Pak ya? Ya, Mencekik leher betul. korban. Sempat ada upaya dari Korban untuk melakukan perlawanan. Melakukan perlawanan ketika Oke. memang yang bersangkutan itu sudah mulai mencekik. Karena memang ada teriakan, tolong, akhirnya dibekap. Korban dibekap menggunakan tangan kanan, ini mencekik, ini membekap, sehingga ada luka gigit di si pelaku ini. Oke. Namun masih ada perlawanan sehingga karena kebetulan pelaku dan korban ini tidur menggunakan kelambu. Iya. Kelambu itu yang akhirnya ditarik untuk menutup kepalanya, Oke. diikat. Dan di situ betul ada tambangnya, tambang pengikat kelambu ke cantelan di sini, kaitan situ, dililitkan ke lehernya. Dan jarak antara kamar orang tua dengan kamar anaknya ya berdekatan ya Pak ya? Betul. Ini kamar anak ya Pak ya? Betul. Dan pada saat peristiwa itu ataupun kejadian itu, anaknya dalam keadaan tertidur Pak ya? Tertidur. Karena memang tidak terdengar suara gaduh juga, karena kan tidak bergerak, dicekik. Dan Tadi kan sempat itu- minta tolong Bapak sebut tadi. Ya, cuman kan tidak... Langsung dibekap? Langsung dibekap. Dan setelah subuh kemudian barulah minta Ya, pertolongan ke si pelaku itu tetangga. Menyuruh anaknya. Menyuruh anaknya. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Betul. Sekuat apapun atau selicik apapun suatu peristiwa kejahatan direka-rekakan pasti akan dibukakan juga, betul ya Pak? Betul, ya? karena pasti meninggalkan jejak. Terima kasih Ibtu Budi Mulyana, PLH Kasatreskrim Polresta Serang. Serang Kota, sudah berbincang bersama dengan kami Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, sobat, kita menuju ke Polres Kota Serang. Kita akan coba untuk mendalami apa yang menjadi motif sesungguhnya dari Wadison Pasaribu, seorang pelaku yang tega menghabisi istrinya. Disebutkan ada dugaan orang ketiga, perselingkuhan di sana. Apa iya semata-mata itu yang membuatnya gelap mata untuk menghabisi istrinya? Maka dari itu penting bagi kita untuk menunjukkan secara komprehensif kepada sobat semua yang menyaksikan tayangan ini, eksklusif tentu saja bersama Abraham dengan tim yang turun langsung ke Serang. Terus sudah tiba ya kita. Nah ini kita sudah tiba nih. Kita sudah tiba di Polresta Serang Kota. Kita masuk ya. Sobat, dari Polresta Serang Kota, saya Abraham Silaban. Saya hadir di halaman ini untuk kemudian mendalami suatu peristiwa yang menggemparkan kita. Siapa sangka seorang suami Wadison Pasaribu tega menghabisi istrinya. Ada cerita di balik ini semua, apa motifnya, bagaimana ia mereka-rekakan ini semua, dan apa yang membuatnya seolah-olah dalam tanda kutip ya, aktor yang mana ia menangisi atau meratapi kepergian istrinya. Siapa sangka bahwa ialah yang menjadi otak pembunuhannya juga. Saya hadir di sini dan kita akan lihat apa yang bisa kita temukan di Polresta Serang Kota. Sobat, upaya tim Abraham untuk melobi, untuk mencari keterangan, kelihatan kita berhasil untuk mendapatkan keterangan eksklusif. Sekali lagi saya katakan, untuk mendapatkan keterangan eksklusif dari pelaku. Ini yang kita tunggu-tunggu. Apa yang ada dalam benak pikirnya sampai dia mau melakukan perbuatan yang tidak pernah kita bayangkan. Maka dari itu, saya akan mewawancarai
Wadison Pasaribu, pelaku pembunuhan istrinya sendiri. Ya, mobil. Pak Wadison. Sehat, Pak? Sobat, saya Abraham Silaban. Hari ini eksklusif duduk bersama saya, Wadison Pasaribu. Sosok yang barangkali nama ini sedang menjadi perbincangan publik. Mengapa? Karena yang bersangkutan menangisi kematian istrinya, tapi siapa sangka di balik itu semua ialah dalangnya. Ialah yang dalam tanda kutip ya, tega menghabisi nyawa istrinya. Tapi tentu ada cerita di balik itu semua. Saya duduk di sini bersama dengan yang bersangkutan. Apa kabar Pak Wadison? Sehat, Pak. Sehat Pak Wadison. Sehat, Pak. Tadi saya lihat berdoa Pak. Iya, Pak. Apa yang didoakan Pak? Minta sama Tuhan membersihkan hati, pikiran, mata dan telinga, serta memberikan kesehatan bagi kedua anak-anak saya, Pak. Supaya keluarga mertua juga bisa memaafkan apa yang setelah saya perbuat. Ini sungguh-sungguh bukan rekayasa atau acting belaka? Enggak, Pak. Saya memang ikhlas menjalani hukuman saya. Mendoakan anak juga? Iya, Pak. Soalnya saya kuat di sini demi anak-anak saya. Betul Pak, ini hanya karena wanita simpanan. Iya, Pak. Sayanya aja yang kurang bersyukur, Pak. Istri saya sebenarnya baik, Pak. Cuman kalau udah ngomel suka kemana-mana, itu aja sih, Pak. Jadi cekcok. Jadi ada rasa jengkel juga terhadap istri. Saya yang nggak bisa salah sedikit. Kalau ngomel tuh cerewet banget gitu, Pak. Tapi istri mana yang bisa bertahan? Istri mana yang nggak cerewet kalau misalnya tahu bahwa suaminya punya orang ketiga gitu Pak? Wajar nggak sih Pak? Wajar, Pak. Istri saya, Pak. Kami dapat keterangan tadi dari Pak PLH Kasat, Bapak merencanakan pembunuhan ini loh Pak. Iya. Kok iya? Bapak sampai sedetail itu, sampai kemudian sematang itu merencanakannya Pak? Saya juga nggak tahu, Pak. Mulai dari perjalanan saya udah merencanakannya, Pak. Berapa lama perencanaannya Pak? Semenjak berangkat dari Bayah aja, Pak. Jadi bener nih hanya karena orang ketiga Pak? Iya, Pak. Kenapa Pak? Spontan waktu itu kemudian harus menghabisi di situ Pak? Sesudah berhubungan itu, Pak, kita kan masih tidur-tidur, Pak. Terus kata istri, "Pak, lapar," katanya. Ya udah makan aja dulu, kata saya, Pak. Terus kata istri, "Udah nggak ada apa-apa di dapur, tinggal telur aja di kulkas," katanya. Ya udah, ceplokin aja dulu telurnya, kata saya, Pak. Terus kata istri saya, "Kamu sih yang masak," katanya. Ya udah, nggak apa-apa, besok kita gantian masaknya, kamu dulu yang masak, kata saya gitu, Pak. Soalnya kan saya kesini juga tadi habis kerja langsung berangkat ke sini, kata saya gitu, Pak. Terus istri saya ngomongnya kemana-mana gitu, Pak. Membanding-bandingin saya sama orang yang dikasih bulanannya 20 juta. Membandingin saya sama suami orang yang suaminya subuh-subuh belanja, beliin sarapan buat istrinya. Habis itu saya langsung ke dapur, Pak, pura-pura ngambil air minum, Pak. Di situ di atas kulkas saya lihat ada kabel tis, Pak. Saya masuk ke kamar, mau saya cekik pakai itu, Pak. Rupa-rupanya nggak bisa, Pak. Kami dengar pakai kelambu, Iya, kemudian Pak. talinya dan sebagainya gitu ya Pak? Iya, Pak. Anak waktu itu nggak mendengar ya Pak? Enggak, Pak. Dalam posisi tidur? Iya, Pak. Nah yang kami dengar kemudian Bapak coba untuk membuat skenario Pak? Iya, Pak. Itu Bapak sudah rencanakan sebelum-sebelumnya berarti ya Pak ya? Pas di perjalanan mau
kesini itu Pak. Waktu itu anak kan bangun. Kami dengar pagi-pagi malah memanggil tetangga, panggil opung gitu ya? Iya, Pak, ya? Pak. Nah, itu siapa yang suruh, Pak? Bapak ya? Saya Pak. Dan waktu itu tetangga masuk ya, Pak? Iya Pak. Nah, Bapak kami lihat dalam bukan reka sebetulnya, dalam rilis yang ada Pak Kapolres, Bapak tangan terikat ya, Bapak? Terikat Pak. Kemudian juga Bapak masuk ke karung ya? Iya Pak. Oke. Bapak melakukan itu sendiri? Iya Pak. Nah, setelah itu ya Pak ya, kan rame Pak video Bapak tuh nangis-nangis, menyesali kepergian istri. Istri saya udah dibawa dari rumah sakit Pak. Anak-anak saya langsung menangis gitu Pak. Disitulah saya merasa berdosa Pak, merasa menyesal Pak, gara-gara keegoisan saya gitu Pak, jadi merebut kebahagiaan anak-anak saya gitu. Jadi untuk memastikan saja Pak, bahwa tangisan yang kita lihat dan viral itu bukan tangisan untuk kepergian istri, tapi tangisan penyesalan atas perbuatan Bapak, betul? Penyesalan saya Pak. Karena sudah terlanjur dan melihat keadaan anak-anak Bapak yang terdampak. Iya Pak. Ditambah lagi ingat-ingat momen saya sama istri gitu Pak. Saya dapat informasi ini betul atau tidak? Bapak sempat berusaha untuk membenturkan kepala Bapak ke tembok, kemudian juga membekap diri Bapak untuk menghabisi nyawa Bapak sendiri. Itu betul? Tadinya Pak, cuman saya pikir-pikir lagi Pak, kalau saya juga ikutan mati, anak-anak saya nanti nggak ada yang ngurus itu Pak. Jika demikian Pak, ini kan sudah terlanjur ya Pak ya? Iya Pak. Bapak sudah sempat penyesalan dan lain sebagainya. Apa yang ingin Bapak sampaikan Pak kepada kedua putri Bapak? Saya ingin memohon pengampunan Pak dari Tuhan saya Pak. Saya juga mau minta maaf sama mertua saya Pak, sama keluarga istri. Terlebih lagi untuk kedua anak-anak saya Pak. Saya bisa bertahan menjalani hukuman ini nantinya demi anak-anak saya Pak. Saya kuat demi anak-anak saya Pak. Saya hanya meminta sama Tuhan biar anak-anak saya diberi kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya dan godaan-godaan iblis. Terima kasih Pak Wadison ya atas keterangan Bapak, dan kami juga berterima kasih tentu saja Bapak ada di sini tentu atas atensi dari pihak Polres Serang Kota, yang dibalik ini semua tentu saja kita ingin menyampaikan pesan bahwa biarlah peristiwa ini terjadi di tempat ini dan waktu ini saja dan tidak tempat-tempat lain. Pesan untuk tidak mengulangi perbuatan serupa bagi siapapun di luar sana. Saya Abraham Silaban. Nusantara TV. Sobat, saya Abraham Silaban. Kami akhirnya menemui Kapolresta Serang Kota, yaitu Kombes Yuda Satria. Terima kasih Pak Kapolres ya, sudah menerima kami ya Pak. Pak, saya tertarik Pak ketika kemudian Bapak menyampaikan rilis di depan media. Dan di sana ada peragaan pelaku masuk ke dalam karung dengan tangan terikat Pak. Ini kok bisa ya Pak ya? Ya, jadi begini Mas Abraham, ini perlu kita sampaikan ke masyarakat karena memang dari awal si pelaku ini membuat rekayasa bahwa kejadian itu adalah kejadian perampokan. Oke. Nah, ini perlu saya sampaikan karena ada anggapan dari beberapa masyarakat, gitu juga di komentar-komentar di kita, ya, berkaitan dengan pengungkapan kasus ini, bahwa si pelaku itu melakukan perbuatannya tidak seorang diri. Oh, ya, ada kecurigaan itu. Ya, karena pada saat ditemukan oleh saksi-saksi di TKP, yaitu tetangga dari pelaku, itu menemukan pelaku dalam keadaan terikat di dalam karung. Nah, inilah yang menimbulkan masyarakat, kok bisa pelaku melakukan tapi dia terbungkus dalam karung. Nah, makanya kita
berikan pemahaman ke masyarakat pada saat preskon, bagaimana cara dia bisa mengikatkan diri dia dan memasukkan dirinya ke dalam karung. Lihai ya Pak? Iya, memang bisa, ternyata memang dia bisa melakukan itu. Oke. Apakah yang bersangkutan memang rehearse atau latihan untuk itu Pak? Atau memang... Tidak, memang spontan. Spontan ya? Memang spontan, dia juga memperagakan karung yang ada di situ, dia masukkan. Kemudian peralatan untuk ngikat itu dia taruh di bawah. Dia taruh di bawah, dia jongkok, kemudian dia berusaha ngikatkan dirinya dulu, tangannya. Nah, baru dia dari luar itu, ya pengikatnya itu dari dalam, dia ikat di dalam, tinggal ditarik. Berarti dari sini kita mengetahui betul bahwa pelaku memang bukan melakukan pembunuhan ini secara spontan alias kemarahan mendadak gitu ya. Tapi memang sudah merangkai proses perbuatan ini atau paling tidak merencanakan niat jahat ini jauh-jauh hari. Kalau niat jahat untuk menghabisi nyawa istri atau korbannya, itu memang dia sudah ada niatan. Oke. Dia dari awal sudah ada niatan. Namun rencana yang dia akan lakukan dengan cara membekap korban itu tidak berhasil. Ya, karena terjadi meronta yang awalnya dia harusnya menyiapkan kabel tis untuk diikat di leher istrinya, ternyata ada perlawanan dari korban. Sehingga akhirnya dia mengambil tali yang ada di kelambu. Ya, diikatkan kemudian di lehernya. Setelah itu barulah dia berusaha memikirkan apa yang harus saya lakukan terhadap korban. Nah, dari hasil pemeriksaan kita bahwa dia mempunyai waktu cukup karena kejadian itu kurang lebih jam 11 malam. Nah, dia punya waktu cukup sampai dengan pagi. Nah, dia kepikiran lah membuat rekayasa bahwa kejadian istrinya meninggal itu diakibatkan adanya perampokan di rumah. Pak, ini jangan-jangan residivis Pak? Saya jadi penasaran betul. Jangan-jangan memang yang bersangkutan seorang yang pernah melakukan perbuatan hukum? Hasil dari pemeriksaan kita tidak pernah. Yang bersangkutan belum pernah berurusan dengan hukum. Oke. Nah, lantas kita kalau melihat ya Pak, kekejaman ini dilakukan di mana di ruang itu ada anaknya Pak, ada 2 orang. Kemudian dia tega melakukan perbuatan itu di ruang terpisah dengan istrinya, begitu ya Pak ya. Dan publik juga bertanya-tanya, ketika yang bersangkutan menunjukkan apa ya ekspresi rasa kehilangan dengan menangis dan lain sebagainya. Nah, Bapak sempat bertanya dengan beliau dan lain sebagainya. Sebetulnya seperti apa Pak? Jadi memang dia sosok bapak yang mencintai kedua anaknya, ya. Namun dari pengakuannya bahwa dia sudah tidak lagi memiliki rasa dengan istrinya. Nah, karena ada beberapa sebab, ya ada perkataan dari istrinya yang mungkin berulang-ulang ya, membuat dia sehingga sakit hati. Dan seperti yang saya sudah sampaikan bahwa dia memiliki kekasih lain. Nah, kekasih lainnya inilah yang menuntut dia untuk minta dinikahin. Nah, karena ada kekasih lain, dia juga merasa istrinya sudah tidak perhatian lagi dengan dia, sudah tidak melayani lagi dengan dia, sehingga dia memiliki pemikiran untuk menghabisi istrinya. Kenapa kok harus dihabisi? Karena ketika dia beranggapan dia cerai atau pisah, anak-anak ini akan ikut dengan istrinya. Nah, jadi dia menginginkan dia menikah dengan kekasihnya, tapi anak-anak juga ikut dengan dia. Nah, itulah yang membuat dia akhirnya memutuskan untuk menghabisi nyawa istrinya. Ya. Pak, ini kan yang paling terdampak tentu anaknya, 2 anak itu Pak. Apakah ada pendampingan psikologis yang diberikan oleh petugas kepada 2 anak itu? Ada, Mas. Ada pendampingan khusus ya untuk menghilangkan trauma ya dari anak-anak itu. Karena pada saat malam kejadian juga itu memang anaknya kita mintain keterangan memang posisinya sedang tertidur. Karena sebelum dia melakukan, dia ada kesempatan untuk menidurkan anak-anaknya di kamar anaknya. Itu loh. Jadi memang dan termasuk menskenariokan bahwa anaknya diminta untuk mencari pertolongan itu loh Pak? Iya, betul. Itu memang benar karena memang dia memposisikan ketika anaknya sudah bangun di pagi hari, dia teriak-teriak meminta tolong. Nah, dan menyuruh anaknya untuk minta pertolongan ke
tetangga di depan rumahnya. Pak, kalau dengan demikian Pak, yang bersangkutan ternyata merencanakan pembunuhannya Pak, dan kemudian bahkan mengaburkan fakta bahwa ia dianggap menjadi korban, ternyata skenario-nya dia buat sendiri Pak. Akan seperti apa hukuman yang akan didapatkan oleh yang bersangkutan? Tentunya hukumannya akan kita coba untuk memperberat ya. Makanya yang kita kenakan adalah pasal 340 KUHP, di mana pasal tersebut menyebutkan pembunuhan berencana. Ya, ini karena memang dari awal dia datang ke rumah sudah berniat untuk menghabisi nyawa istrinya. Nah, ini hukumannya bisa hukuman mati. Ya, bisa hukuman mati, seumur hidup atau 20 tahun penjara. Oke. Hukuman seberat-beratnya? Seberat-beratnya. Hukuman terberatnya adalah hukuman mati kalau dalam hal kasus pembunuhan berencana. Oke. Nah, tentu ini juga akan sangat ironi Pak bagi dua anak itu Pak. Ya. Nah, mengetahui bahwa ada realitas ibunya meninggal dunia, kemudian ayahnya harus mendekam di penjara, dan yang bersangkutan bahkan menyampaikan permintaan atau permohonan maafnya, termasuk kepada keluarga almarhum istrinya ataupun terhadap anak-anaknya. Apakah nanti kemudian akan ada yang dianggap meringankan di sana Pak? Atau tetap harus menegakkan hukum seberat-beratnya kepada yang bersangkutan? Ya, tentunya kita sebagai penyidik tetap mengenakan pasal yang terberat ya. Ataupun nanti ada jaksa atau mungkin nanti ada kuasa hukumnya itu yang bisa meringankan hukuman, tuntutan hukuman dari si pelaku itu nanti di pengadilan ya. Ya, meringankannya mungkin nanti bisa dengan kata-kata dia kooperatif, dia masih punya anak itu, tapi nanti ininya di pengadilan. Oke. Ya. Dan apa yang ada di depan penyidik kepolisian hari ini adalah untuk menerapkan pasal seberat-beratnya pada seorang yang tega menghabisi nyawa istrinya, bahkan membuat skenario ya Pak ya, untuk mengatakan bahwa ini semua perampokan disertai dengan kekerasan. Terima kasih Pak Kapolres Kombes Pol Yuda Satria, Ya, Kapolresta sama-sama, Mas Serang Abraham. Kota sudah berbincang bersama dengan kami, dan ini pesan yang kuat tentu saja bahwa siapapun tidak bisa mengulangi perbuatan serupa, dan wanti-wanti ke depan agar kita menjauhi tindak kekerasan. Sobat, kita menuju ke Cilegon. Saya dapat informasi bahwa Ananda tinggal di daerah Cilegon sementara, di kediaman pamannya, di kediaman abang dari almarhumah Petri Sihombing. Udah tiba nih di Kramatwatu. Setelah 200 Daerah Kramatwatu. meter, belok kiri menuju Jalan Permai 5. Ya, sedikit lagi kelihatannya kita akan tiba di perumahan. Kita akan menjenguk ya. Kita coba menjenguk keadaan dua anak dari almarhumah Petri Sihombing yang berusia 7 tahun dan 6 tahun. Kita berharap kondisi mereka baik-baik saja. Dan juga Belok kiri kita menuju Jalan Permai juga 5, lalu belok kanan. berharap bahwa keluarga memberikan pendampingan yang baik kepada anak-anak ini di sana. Ya, kita udah tiba ya. Coba kita telepon. Halo, Pak. Bapak udah di mana? Udah tiba saya dengan di alamat yang dikirim. Kita di depan. Oh, udah pas di RT 5. Udah ini di yang warna hijau ya? Chatnya ya? Iya, warna hijau iya. Oh iya, kami di luar. Silaban, nah. Permisi. Dengan Bapak ya Pak ya? Bapak siapa Pak? Bapak. Oke Pak, saya Abraham Pak, Abraham Silaban. Makasih ya Pak sudah menerima kami ya Pak ya.
Bapak berarti abang korban, Iya. abang almarhumah. Iya. Gimana keluarga? Udah sehat semua Pak atau gimana? Sekarang keadaan keluarga Pak? Itu mah sehat-sehat aja, sehat. Sehat ya Pak? Puji Tuhan sehat. Kami dengar ibu kandungnya juga di sini. Ibu kandung ada di. Boleh dipanggil sebentar, Ibu. Pertama kami sampaikan rasa belasungkawa yang sangat dalam Bu atas kepergian borunya Ibu yang kuat enang ya. Apa yang mau disampaikan Opung? Ada yang mau disampaikan Opung? Kami sih dari pihak keluarga ya. Untuk yang berwajib ya kan saya biarkanlah dia orang itu yang menghukum si pelaku tersebut. Kalau kami mah udah pasrah lah, udah gak mungkin lagi kembali hidup seperti semula. Nanti yang merawat anak-anak siapa jadinya? Kalau yang merawat anak-anak ini mama saya. Ya nanti Opung yang rawat. Jadi akan pulang ke Medan. Gimana keadaan anak-anak Pak? Kalau sekarang ini psikologisnya udah dari sana udah stabil, udah normal, udah biasa. Udah biasa. Udah normal. Kami tadi bertemu dengan bapaknya anak-anak dan menyampaikan permintaan maaf kepada Inang seluruh pihak keluarga. Gimana tanggapan Bapak? Kalau untuk saat ini, kalau dari pihak si yang pelaku sendiri belum bisa kita maafkan. Tapi kalau untuk keluarga si pelaku, kita udah komunikasi yang bagus sama keluarganya dia. Tapi kalau untuk warisan sendiri belum terima, belum bisa, untuk saat ini belum bisa memaafkan. Asik nih roha berarti nang ya. Asik mati hati-hati nang. Pangalohan ni pangolona. Kalau di pangalawan itu kan naga besok ni dia sulit acik. Masa depan dadang oleh. Masa depan dia anak pandit kirinan kan. Ayo doa mau kita untuk merata-rata. Halak bata lah kami. Sila berdoa pinang. Adong neng duduk inang. Adong neng pasatuan inang. Mga pasatami itu na maruay laki mana marurusan tu suwadiso. Saya main nang teh. Cuma saya di rambut itu ama inang. Rasa boyan non dan akon punya masa depan kan. Jadi rawat berarti nanti akan tinggal di sana masa depannya gitu kira-kira ya. Kami tergerak, saya pribadi tergerak untuk datang tadi mencari tahu di mana keberadaan anak-anak ini. Untuk memberikan sedikit perhatian lah, Pak. Kami doakan, kami tangiakon, terus ada sedikit. Jadi pas atami matu Inang kepada opungnya, saya mendoakan supaya anak-anak ini sehat. Jangan terpukul terhadap apa yang terjadi. Kita doakan mereka terus punya masa depannya Inang. Sehat-sehat enak ya. Sehat-sehat ya sini sama. Saya ada di sini, saya berharap bahwa ini jadi pelajaran, menjadi pesan bagi siapapun. Dan semoga anak-anak ini nggak terpukul dan semoga mereka punya masa depan yang baik kelak. Terima kasih. Nah, siapa yang bisa nyanyi? Nyanyi apa? Apa yang kau berikan untuk Allah? Gimana lagunya coba?